Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nafa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi nih bersama saya Intan dan partner saya dengan Mumu. Kali ini kami kembali menawarkan paket untuk para calon tamu Allah yang akan berangkat ke Baitullah. Paket fantastik bintang 5 dengan harga 32,99 juta nih sahabat Nafa. Nah Mas Mumu, sebelum kita mulai nih, Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Intan. Alhamdulillah. Nah, visi misi Nafatur nih Mas Mumu, itu apa sih kalau kita boleh tahu? Baik, jadi untuk visi Nafatur adalah memberikan pelayanan ibadah umroh yang terbaik kepada seluruh jamaah. Sedangkan untuk misinya, Nafatur mengajak seluruh jamaah untuk melaksanakan ibadah umroh sesuai dengan syariat dan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu Mbak Intan. Oke Mas Mumu. Baik, tadi berarti visi dan misinya ya Mas Mumu. Betul Mbak Intan. Nah baik Mas Mumu, kalau misalkan dengan harga 32,99 juta nih, jamaah tuh akan mendapatkan apa aja sih Mas Mumu? Baik Mbak Intan, jadi untuk harga paket 32 jutaan, itu jamaah sudah diberikan fasilitas full bintang 5. Jadi untuk harga paket 32 jutaan, apa saja sih yang didapatkan oleh jamaah? Yang pertama sudah termasuk transportasi pesawat pulang dan pergi ekonomi kelas. Untuk pesawatnya biasanya kita menggunakan yang direct flight, bisa menggunakan Saudi atau Garuda Indonesia. Kemudian sudah termasuk hotel, penginapan di Mekah dan di Madinah. Dan fasilitasnya juga bintang 5, yaitu di Zamzam Tower. Kemudian sudah termasuk city tour dan ziarah menggunakan transportasi bis AC yang sangat nyaman. Kemudian hal-hal yang lain yang biasa tidak didapatkan oleh travel lain, kita berikan juga ke jamaah. Jadi yang tidak didapatkan oleh travel lain adalah umroh sebanyak 3 kali Mbak Intan. Oke Mas. Umroh yang pertama saat jamaah datang ke kota suci Mekah, kemudian melakukan ibadah umroh. Kemudian umroh yang kedua di hari kedua, dan umroh ketiga setelah city tour yang ketiga. Jadi totalnya kita melaksanakan 3 kali umroh, dan itu tidak didapatkan oleh travel lain. Hanya Nafatur saja yang mengadakan untuk umroh sebanyak 3 kali. Oke, Masya Allah. Berarti umroh 3 kali ya Mas Betul Mumu. Mbak Intan. Baik. Untuk paket ini Mas Mumu, itu nanti jamaah akan menginap di mana kira-kira? Baik, jadi untuk paket full bintang 5 ini, hotel yang kita siapkan di Mekah yaitu di Zamzam Tower. Nah, untuk pilihan hotelnya biasanya kita menggunakan 3 rekomendasi yang kita pakai. Yang pertama, Pullman Grand Zamzam, kemudian di Swiss Al Maqam, kemudian di Royal Sofa Orchid. Itu untuk hotel di Mekah. Kalau untuk di Madinahnya, kita rekomendasikan di Hotel Millennium Akik bintang 5 Mbak Intan. Oke, itu dengan jarak dekat semua ya Mas Toh ya? Sangat dekat Mbak Intan. Untuk Hotel Grand Zamzam sendiri, begitu keluar hotel, jamaah akan langsung menikmati panorama indahnya Masjidil Haram. Begitupun di Madinah, saat jamaah keluar dari lobi hotel, mereka akan langsung dihadapkan oleh pelataran Masjid Nabawi yang indah. Begitu Mbak Intan. Masya Allah. Berarti jamaah nggak perlu khawatir ya Tidak dengan perlu paket khawatir. ini ya? Betul. Ini adalah paket unggulan kita, jadi nggak usah ragu jamaah untuk memilih paket yang ini. Oke, baik ya Mas Mumu. Kalau berkaitan transportasi, akomodasi apa sih yang akan Nafa berikan untuk para calon jamaah nanti nih? Baik sahabat Nafa, Mbak Intan. Iya. Untuk akomodasi yang kita berikan, pertama, kita akan sediakan lounge umroh yang nyaman untuk para jamaah semua. Jadi Mbak Intan, kita sediakan lounge itu untuk meeting point. Untuk meeting point, saling berbagi dengan ketua rombongan atau ustadznya, jadi bisa saling berkenalan, bercengkrama, sehingga memudahkan jamaah untuk berkomunikasi dengan jamaah-jamaah yang lain. Dan untuk yang belum sempat ikut manasik, nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah ragu. Karena di lounge umroh tersebut akan ada sedikit ulasan tentang manasik, bagaimana tata cara ibadah umroh secara singkat. Nah, kemudian setelah dari lounge umroh, kita akan bersama-sama memasuki gate, lalu menggunakan pesawat Saudi Airlines yang sudah terkenal dan sangat-sangat worth it untuk kita naiki. Sudah terkenal ya, karena pesawatnya bagus, kemudian member of SkyTeam juga, jadi nggak usah ragu dengan Saudi Airlines. Itu karena rate-nya sangat bagus. Kemudian
transportasi yang lain yang kita siapkan adalah bus, Mbak Intan. Bus. Jadi untuk menunjang kegiatan jamaah hari-hari, untuk ziarah, city tour, kita siapkan bus yang cukup bagus juga. Oke. Busnya nyaman, ada kamar mandinya, kemudian AC-nya juga cukup dingin. Jadi di kondisi yang panas nggak usah takut karena bis itu sudah cukup baik, sudah tersertifikat untuk membawa jamaah umroh atau haji. Jadi tidak usah khawatir dengan akomodasi yang kita berikan, Mbak Intan. Oke, baik. Berarti itu adalah transportasi, akomodasi yang akan diberikan oleh para calon jamaah nanti ya? Ya, betul. Baik. Oke, baik Mas Umu. Untuk city tour nih, nanti jamaah akan mendapatkan kemana aja nih city tournya? Baik sahabat Nafa, Mbak Intan. Untuk city tour di Nafa ini kita buat menjadi 2 session atau 2 hari beruntun. Oke. Hari yang pertama kita akan melakukan city tour yaitu ke Thaif. Thaif itu jaraknya kurang lebih sekitar 4 jam menggunakan bus. Nah, apa aja yang akan kita dapatkan di Thaif, Mbak Intan? Apa saja sih yang kita kunjungi? Yang pertama adalah masjid yang cukup bersejarah yaitu Masjid Abdullah Ibnu Abbas. Nah, kita tahu sendiri Ibnu Abbas adalah orang yang sangat berjasa menyampaikan riwayat, menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian destinasi yang lain adalah kita akan mengunjungi pabrik parfum, Mbak Intan. Jadi buat jamaah yang mencari keaslian parfum biasanya ya? Bisa di Thaif dan langsung ke pabriknya. Kemudian untuk yang suka dengan wisata, di sana juga ada yang namanya gondola atau kereta kabel. Ya, kereta gantung, Mbak Intan. Jadi untuk jamaah yang mau mencoba mengetes adrenalinnya, boleh menaiki kabel tren tersebut, begitu Mbak Intan. Nanti setelah puas city tour di Thaif, kita akan melakukan ibadah umroh yang kedua, Mbak Intan. Di mana mikotnya itu adalah di Qarnun Manazil, sebuah masjid yang memang khusus ditetapkan menjadi tempat mikot oleh Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad umroh dari Thaif menuju Mekah. Namanya Qarnun Manazil. Seperti itu, Mbak Intan. Kemudian untuk city tour yang kedua atau di hari yang ketiga itu jamaah akan kita ajak untuk city tour lagi, yaitu ziarah city tour sekitar kota Mekah yang sangat legendaris ya, seperti kita mengunjungi Jabal Rahmah, kemudian kita akan mengunjungi Muzdalifah, Mina, Arafah. Jadi akan dijelaskan oleh tour leader kita proses-proses tahapan melaksanaan ibadah haji kepada jamaah. Jadi untuk jamaah umroh yang nanti ada rezeki untuk berhaji itu akan dijelaskan bagaimana tutorial singkat melaksanakan ibadah haji seperti itu, Mbak Intan. Nanti setelah city tour selesai, kita akan bersama-sama mengambil mikot lagi yang terdekat yaitu di Masjid Siti Aisyah atau di Tan'im. Begitu, Mbak Intan. Oke, baik. Semuanya berarti city tournya itu udah untuk di Mekah ya? Betul. Kalau misalkan untuk di Madinah itu bagaimana, Mas Mumu? Jadi untuk ziarah sekitar Madinah atau sekitar Masjid Nabawi itu yang pertama kita ke Raudhah, di mana Raudhah adalah makam Nabi Muhammad SAW, kemudian makam Sayyidina Umar dan makam Sayyidina Abu Bakar. Kemudian setelah itu biasanya kita ke makam Baqi, kita mengunjungi para sahabat atau syuhada yang meninggal dan dikuburkan di Baqi. Kemudian tempat yang jarang orang kunjungi adalah Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada Masjid Gomamah. Itu 2 tempat itu juga jarang dikunjungi oleh jamaah-jamaah lain. Dan kita alhamdulillah fokuskan untuk mengunjungi destinasi-destinasi yang memang belum sempat dieksplor oleh travel-travel lain seperti itu, dan mempunyai nilai histori yang sangat luar biasa buat perkembangan Islam. Kemudian city tour di hari selanjutnya di Madinah, yaitu kita mengunjungi sekitar kota Madinah. Yang pertama ada Masjid Quba, Mbak Intan. Nah, di Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW saat beliau hijrah ke Madinah. Nah, di sini biasanya kita akan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, di mana pahalanya tersebut seperti melakukan 1 kali ibadah umrah, Mbak Intan. Jadi kalau ke Masjid Quba, kita dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah. Jangan sampai enggak, karena pahalanya itu sangat besar, Mbak Intan. Kemudian kita akan melewati ya, tidak mampir, yaitu Masjid Qiblatain. Seperti kita ketahui, Masjid Qiblatain adalah masjid dengan 2 kiblat. Yang pertama menuju
Masjidil Aqsa. Kemudian yang kedua, kiblat yang kedua adalah menuju Masjidil Haram atau Ka'bah. Kemudian destinasi selanjutnya adalah kita akan mengunjungi Jabal Uhud. Oke. Iya, Jabal Uhud itu adalah tempat bersejarah sangat-sangat banyak hikmah yang bisa kita ambil, Mbak Intan. Oke. Di mana di sana dikuburkan salah satu sahabat Nabi sekaligus paman beliau adalah Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Kemudian destinasi terakhir untuk City Tour Madinah adalah kita akan menuju ke kebun kurma, Mbak Intan. kebun Jadi kurma di ya. kebun kurma jamaah bisa menikmati kurma langsung dari pohon, Langsung bisa metik sambil ya. metik, bisa juga ngopi atau meminum teh ciri khas Jelas dari sana ya. dari Saudi Arabia, Mbak Intan. Oke, baik Mas Momo. Itu berarti city tour yang akan didapat oleh para jamaah nanti ya? Betul, Oke, baik. Oke Mas Momo, itu tadi adalah city tour ya? betul. Ada lagi nggak sih benefit-benefit yang akan jamaah dapat nih Mas Momo? Baik, Mbak Intan. Jadi ada beberapa benefit yang Nafatur berikan kepada jamaah yang tidak diberikan oleh travel lain. Yang pertama, speed train. Wah, oke. Speed train itu kita berikan free untuk jamaah. Wah, oke. Ya, jadi perjalanan dari Mekah menuju Madinah yang biasanya menggunakan bus selama 6 jam, itu kita ganti dengan speed train untuk jamaah. Jadi hanya kurang lebih sekitar 2 jam, Mbak 2 Intan. jam, lebih cepat tuh ya. Waktunya bisa lebih ringkas, jamaah bisa lebih nyaman, tidak lelah di jalan, Mbak Intan. Oke, baik. Kemudian hal lain yang tidak diberikan oleh travel lain adalah kita berikan sertifikat umroh, Mbak Intan. Sertifikat umroh. Ya, kenang-kenangan atau cindera mata yang kita berikan bisa dibingkai atau dipajang nanti sebagai kenang-kenangan bahwa jamaah tersebut pernah melaksanakan umroh dan umrohnya bersama Nafatur pastinya. Baik. Begitu, Mbak Intan. Oke. Nah, hal-hal yang lainnya yang menarik adalah kita berikan paket Al-Baik. Nah, Al-Baik adalah fried chicken yang nomor 1 di Arab. Itu kita berikan secara free juga ke jamaah, Mbak Intan. Baik. Itu salah satu nilai plus yang kita bisa berikan kepada jamaah sebagai sebuah apresiasi dari kita. Oke, enak ya fried chicken ya. Luar dibayar biasa, sana Mbak ya, nomor Intan. 1 ya. Nomor 1 dan kabar gembiranya adalah Al-Baik tersebut kalau kita bawa ke Indonesia dan kita diamkan selama 7 hari, itu rasanya tidak berubah. Jadi itu luar biasa. Oke. Seperti itu, Oke, Mbak baik, Intan. baik. Oke, baik Mas Mumu. Berarti tadi benefit-benefit yang diberikan oleh Nafatur ya. Betul, Mbak Intan. Baik. Nah, sahabat Nafa, tunggu apa lagi? Jangan lupa daftarkan diri kamu dan ajak keluarga, kerabat, dan teman-teman kamu untuk bisa daftar umroh di Nafatur and Travel. Betul, Mbak Intan. Betul. Dan jangan lupa juga nih kunjungi website kita dan sosial media kita. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Mungkin itu aja dari kita berdua ya Mas Mumu. Kita berdua mohon pamit. Saya Intan. Saya Mumu. Satu ibadah penghapus segala dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.